Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, hingga 30 April 2024 lalu, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR belum mencapai setengah dari alokasi yang sudah ditargetkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mengimbau Himpunan Bank Negara jangan sampai mempersulit para pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR. Hingga 30 April 2024, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR mencapai 90,45 triliun rupiah dari alokasi sekitar 287 triliun rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI mengimbau Himpunan Bank Negara atau Himbara tidak mempersulit para pelaku UMKM mendapatkan KUR. Amin mengatakan, proses seleksi administrasi serta persyaratan lain yang ditetapkan Himbara untuk pengajuan KUR jangan justru mempersulit pelaku UMKM. Pasalnya, KUR bagi UMKM termasuk yang belum bankable sudah dijamin oleh lembaga penjamin seperti Askrindo dan Jamkrindo. Untuk itu, Himbara tidak perlu mengkhawatirkan kredit macet oleh pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi bunga KUR. Dengan mudah begitu saja begitu ya. Lalu macet gitu loh. Lalu diganti oleh Askrindo, Jamkrindo itu. Tapi memang harus ada edukasi. Harus ada edukasi dari Bank Himbara sehingga win-win solution lah, win-win solution. Kalau mereka dipersyaratkan dengan ya persyaratan-persyaratan yang bulat, yang kemudian orang sekarang disebut bankable, harus ada jaminan itu ya sangat berat bagi mereka gitu. Apalagi mereka sekarang menghadapi tantangan sebuah produk-produk luar negeri di era digitalisasi seperti sekarang ini. Karena mereka juga menghadapi tantangan-tantangan bisnis yang tidak mudah. Jadi harus ada edukasi, ya harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit. Dengan sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja, disertai kontribusi 60% terhadap PDB, Amin mendorong Himbara terus melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pelaku UMKM. Dengan begitu, penyaluran KUR semakin berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Dari Bali, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 9 DPR RI yang mengkritik kebijakan BPJS Kesehatan yang menolak klaim pengobatan psikososial di sejumlah wilayah. Hal ini terjadi pasca banyak peserta BPJS yang mengalami penolakan untuk klaim BPJS Kesehatan terhadap rehabilitasi psikososial yang dilakukan rumah sakit. Peserta BPJS Kesehatan yang termasuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ bisa memperoleh akses pengobatan secara gratis seperti rehabilitasi medis dan konseling dengan psikolog di Vaskes. Namun sejumlah rumah sakit jiwa, salah satunya di Jakarta, mengeluhkan pada anggota Komisi 9 DPR RI terkait penolakan klaim dari BPJS Kesehatan terhadap rehabilitasi psikososial yang dilakukan rumah sakit. Anggota Komisi 9 DPR RI Dian Istiqomah mengkritik kebijakan BPJS Kesehatan di sejumlah wilayah yang menolak klaim pengobatan psikososial. Pasalnya, tidak ada landasan hukum bagi BPJS Kesehatan menolak klaim untuk pasien ODGJ. Penolakan klaim pengobatan psikososial dari BPJS Kesehatan bukan hanya merugikan pihak rumah sakit jiwa namun juga pasien ODGJ. Harusnya ini klaim bisa dibayar sama BPJS. Jadi tidak ada lagi yang namanya klaim ini sudah tidak bisa dibayar lagi ataupun ditangguhkan ataupun udah decline lagi. Karena secara peraturan belum ada peraturan tambahan ataupun adendum tambahan yang mengatakan bukan jaminan yang bisa dibayar sama BPJS. Gitu. Jadi peraturannya sih sudah jelas. Sementara itu, Dirut Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan menyebut, meski mengalami kerugian akibat klaim rehabilitasi psikososial ditolak BPJS Kesehatan, pihaknya tetap membuka pelayanan kesehatan tersebut. Mengingat rehabilitasi psikososial penting sebagai tahapan penyembuhan pasien ODGJ sebelum kembali ke masyarakat. Kita sempat ragu ya apakah layanan ini akan kita hentikan karena BPJS menyatakan tidak menjamin. Sementara layanan ini terus terang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pasien-pasien yang akan kembali ke komunitas ya. Panji dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Jumlah prolegnas 2020-2024 ada sebanyak 258 rancangan undang-undang. Ketua Badan Legislasi DPR RI mengakui rancangan undang-undang yang baru maupun revisi yang masuk prolegnas tidak bisa diselesaikan semua, namun akan direkomendasikan untuk di carry over pada periode DPR RI selanjutnya.
Jumlah prolegnas 2020 hingga 2024 sebanyak 258 RUU. Badan Legislasi DPR RI memastikan pembahasan suatu rancangan undang-undang, terutama yang sudah masuk pembicaraan tingkat 1, seharusnya bisa diselesaikan secara tepat waktu melalui mekanisme yang berlaku. Desi Ratnasari mengatakan, untuk menyelesaikan pembahasan RUU secara tepat waktu, memerlukan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara DPR RI dan pemerintah. Hal ini juga berpengaruh pada substansi undang-undang yang dihasilkan, memberi dampak positif bagi masyarakat. Dengan sisa waktu DPR RI dan pemerintahan periode 2019-2024, dibutuhkan akselerasi dalam pembahasan RUU yang masuk prolegnas. Karena ketika selesai sudah disahkan sebagai sebuah undang-undang, tentu akan ada proses pembuatan PP-nya untuk memudahkan implementasi di lapangan. Ini juga membutuhkan waktu. Semakin cepat selesai di dalam legislatif, walaupun itu dibahas bersama pemerintah, tapi tentu akan juga mempercepat pembahasan peraturan pemerintahnya sehingga bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI Wihadi Wiyanto mengakui, RUU yang baru maupun revisi yang masuk prolegnas tidak bisa diselesaikan semuanya, karena dalam setiap pembahasan RUU melibatkan pemerintah dan DPR RI. Untuk RUU yang belum terselesaikan di periode ini akan direkomendasikan untuk carry over pada periode DPR RI selanjutnya. Mana yang bisa diselesaikan, karena bagaimanapun juga bahwa undang-undang ini kan kita harus bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan. Jadi bisa saja dalam hal ini dengan jangka waktu yang pendek ini sampai dengan masa bakti selesainya DPR periode 2019-2024 selesai, maka ini akan terselesaikan. Mario dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Tanggal 1 Oktober mendatang menjadi momen pergantian anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan anggota baru terpilih periode 2024-2029. Untuk itu, pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI terus bertransformasi dalam melayani kebutuhan kedewanan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, rencana strategis 5 tahunan DPR RI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPR RI terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Anggota Dewan periode 2024-2029 yang didominasi anggota muda akan berdampak pada perubahan pola dukungan kedewanan. Simak informasi selengkapnya dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pergantian periode anggota Dewan masa jabatan 2024-2029 dengan perubahan komposisi yang signifikan menuntut Sekretariat Jenderal DPR RI turut bertransformasi dalam melayani kebutuhan Dewan yang tercermin dalam rencana strategis 5 tahunan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan perubahan komposisi anggota Dewan periode 2024-2029 yang didominasi anggota muda akan berdampak pada perubahan pola dukungan kedewanan. Indra menjelaskan rencana strategis yang disusun Setjen DPR RI harus bisa menyokong program kerja kedewanan dan berorientasi mewujudkan parlemen modern yang transparan dan akuntabel. Inilah tantangan bagi Sekretariat Jenderal dalam memberikan dukungan kepada Dewan. Aspek-aspek transformasi yang terjadi itu semua harus diantisipasi. Nah, saya kira dalam rancangan atau renstra ke depan 2025-2029 kita harus berani keluar dari pakem yang ada selama ini untuk melihat tantangan ke depan, atau bahasa yang suka keren disebut dengan out of the box ya, supaya kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika yang terjadi ke depan. Nah, renstra ini nanti harus bisa mencerminkan itu, karena nanti DPR ini kan agak unik. Renstra itu ada 2, kalau lembaga tuh renstra 1, DPR 2. Ada renstra Dewan, ada renstra Sekretariat Jenderal. Nah, renstra Sekretariat Jenderal harus bisa sinkron mengikuti renstra Dewan. Situasi itulah yang membuat Sekretariat Jenderal harus benar-benar adaptif dan juga mengantisipasi arah perubahan visi Dewan ke depan. Bisa saja nanti dalam pemaparan renstra depan Dewan banyak hal-hal baru yang diinginkan, bukan hanya sekedar keinginan untuk mewujudkan parlemen modern, tapi juga bisa saja pengajawantahannya bermacam-macam. Misalnya nanti berkaitan dengan penguatan-penguatan diplomasi parlemen, penguatan-penguatan terhadap aspirasi publik gitu ya, itu bisa jadi terjadi. Nah, ini tantangan yang harus diantisipasi dalam renstra kita yang disusun nanti ini. Indra menegaskan, dukungan persidangan dan dukungan keahlian Setjen DPR RI harus jeli membaca perubahan visi DPR ke depan. Pelayanan terhadap Dewan akan fokus dikelola secara digital. Salah satunya terlihat dari proses penyusunan undang-undang yang melibatkan publik secara daring. Dari Bandung, Jawa Barat, Anggun dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Perilaku korupsi masih menjadi persoalan di negeri ini. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 100 poin pada 2023. Dan angka tersebut menunjukkan adanya stagnasi dari perolehan 2022. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta Dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal,
menjadi nyata dalam setiap aspirasi. Melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia dibutuhkan inovasi strategi pencegahan korupsi yang lebih preventif dan mudah diterima masyarakat. Berikut laporan rekan kami Umam Hidayat dari Senayan, Jakarta. Baik, pemirsa TVR Parlemen, seperti yang Anda ketahui bahwa perilaku korupsi hingga kini masih menjadi persoalan. Dan laporan Transparency International menunjukkan bahwa skor indeks persepsi korupsi di Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 hingga 100 poin pada tahun 2023. Dan angka tersebut menunjukkan adanya stagnansi dari perolehan 2022. Dan pemirsa, hal ini menjadi perhatian anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang menekankan pentingnya KPK untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi, dan berikut pernyataan selengkapnya. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama jajaran di lingkungan KPK yang kami hormati. Terima kasih pimpinan telah mempersilahkan fraksi PKS untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, tentu kami terus berusaha untuk mendorong agar KPK bisa meningkatkan strategi pencegahan dan penindakan, ya, sehingga kemudian apa yang diinginkan atau cita-cita Presiden Habibie dulu dalam rangka mengatasi korupsi itu bisa terwujudkan. Sebab kalau kita lihat LHKPN misalnya, itu kan berangkat dari kegusaran beliau pasca reformasi. Lalu keluarlah Kepres tahun 81, tahun 99. Lahirlah apa yang disebut dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Nah, itulah riwayat LHKPN. Dan memang LHKPN ini juga tidak ada pidananya, ya. Sehingga ini yang kemudian ada beberapa kelompok masyarakat meminta agar ada sanksi pidananya jika tidak dilaporkan. Dan memang ini juga dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap, ya. Ngeri-ngeri sedap. Di satu sisi karena tidak ada sanksi pidananya, sehingga kemudian penyelenggara negara bahkan sampai kepala desa juga sebenarnya harus menyampaikan LHKPN mereka, karena mereka adalah bahagian dari penyelenggara negara di tingkat yang paling kecil. Nah, karena itu memang dulu-dulu misalnya LHKPN ini dikhawatirkan dalam tanda kutip untuk mencari-cari, ya, kesalahan penyelenggara negara, sehingga ada keengganan untuk menyampaikan semua harta yang mereka miliki, karena ada kekhawatiran seperti yang saya sampaikan tadi itu, membidik orang-orang tertentu dengan LHKPN yang mereka miliki. Itu rumor yang berkembang, Pak, bukan kenyataan, tapi itu rumor yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat soal LHKPN ini. Ya, sehingga ini juga menjadi catatan kita ya terkait dengan LHKPN tadi ini. Sebab kalau saya membaca berita itu ada masih sekitar 6.000-an lebih ya penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN mereka. Bahkan di sini juga disebutkan ya terkait dengan caleg terpilih ya yang sudah melaporkan lebih kurang 70%, sementara yang lengkap baru 50-an% ya. Bahkan ada kata-kata juga pelantikan. Bahkan rumor yang berkembang juga katanya kalau tidak dilaporkan LHKPN tidak akan dilantik menjadi penyelenggara negara di bidang legislatif. Nah, ini gimana sebenarnya soal ini? Baik, Pemirsa TV Parlemen, itu tadi pernyataan dari anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang mendorong KPK untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi agar bisa lebih tertanamkan di masyarakat. Dan pemirsa, menurutnya tata kelola pencegahan korupsi ini bisa dimulai dengan cara-cara sederhana dan juga bisa lebih diterima oleh masyarakat ke depannya. Dan itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umar Hidayat mengucapkan terima kasih, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Diva Rizka. Silakan Diva. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline yaitu DPR RI meminta Himbara jangan mempersulit pemberian kredit usaha rakyat ke para UMKM. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Di sini beberapa media online menyebutkan bahwa anggota Komisi 6 DPR RI
Amin menegaskan kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk tidak mempersulit usaha mikro kecil menengah dalam mendapatkan kredit usaha rakyat. Mirsa, selain itu, bank-bank BUMN juga diminta untuk turut aktif dalam mengedukasi pelaku UMKM dalam memperoleh skema pembiayaan. Mirsa, sebagaimana informasi, kredit usaha rakyat bagi UMKM sudah dijamin oleh instansi penjamin yaitu Askrindo dan juga Jamkrindo, sehingga bank tidak perlu khawatir untuk memberikan kredit usaha rakyat kepada UMKM. Selain itu, UMKM juga dinilai posisinya sangat strategis, yaitu 64 jutaan orang yang terlibat di dalamnya, di mana sektor usaha rakyat ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%. Di samping itu, UMKM kini juga tengah mengalami tantangan oleh serbuan produk-produk luar negeri di era digitalisasi seperti sekarang ini, baik legal maupun ilegal. Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu Bali International Hospital di kawasan ekonomi khusus Sanur diharapkan dapat meningkatkan wisatawan domestik dan internasional ke Bali. Mirsa, bisa Anda lihat, di sini beberapa media online menyebutkan bahwa anggota Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih, mengatakan bahwa Bali International Hospital atau yang biasa disebut dengan BIH akan menjadi destinasi kesehatan bertaraf internasional di kawasan ekonomi khusus Sanur. Mirsa, terkait hal ini, Bali International Hospital atau BIH diharapkan dapat meningkatkan wisatawan domestik dan juga internasional untuk datang ke Bali dalam rangka pengobatan dan juga berwisata. Selain itu, kawasan ekonomi khusus Sanur ini juga diharapkan dapat melayani kebutuhan tentang kesehatan, terutama bagi wisatawan, salah satunya yaitu tentang kecantikan, yang dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan wisatawan ke Bali. Dan juga Mirsa, harus ada kepercayaan dalam pengobatan tersebut dengan mendatangkan dokter terbaik atau ahli dalam bidang tersebut. Di samping berobat, wisatawan juga dapat menikmati pariwisata yang ada. Baik Mirsa, itu tadi headline di media online nasional hari ini yang membahas terkait dengan DPR RI meminta Himbara jangan mempersulit pemberian kredit usaha rakyat ke UMKM, dan juga berita mengenai Bali International Hospital di kawasan ekonomi khusus Sanur diharapkan dapat meningkatkan wisatawan domestik dan internasional ke Bali. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.